Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Silambika Putri dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 23076320110118. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi kewarganegaraan. Dasar pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Dasar historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Dasar sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan ini di Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dasar yuridis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Inilah ciri khas pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Seperti pada era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas sendiri berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penandaan yang dimiliki oleh seorang pribadi dan dapat pula kelompok, dan ditandai dengan adanya kartu tanda penduduk. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis identitas nasional. Dasar historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Dasar yuridis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dasar sosiologis. Identitas nasional telah dibentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan yang panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional
Pertama, meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bendera negara asal merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. 2. Bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. 3. Lambang Negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai Pasal 46 sampai Pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Lambang negara yang dituliskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. 5. Sembilan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sembilan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis. 6. Dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dari kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Contoh beberapa kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tentang dinamika identitas nasional Indonesia. Pertama, runtuhnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh rendahnya semangat gotong royong. Kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing. Masalah tersebut menjadi tantangan dari identitas nasional Indonesia. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu adanya upaya yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk mangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Secara terminologi, berarti integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kemuratan dari unsur atau aspek-aspeknya. Safruddin Bahar berpendapat integrasi yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Miron Weiner dalam ramalan Surbakti 2010 berpendapat ada 5 jenis integrasi. Pertama, integrasi bangsa. Kedua, integrasi wilayah. 3, integrasi nilai. 4, integrasi elit atau massa. Dan 5, integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Sedangkan menurut Suroyo, beliau berpendapat jenis integrasi dibagi 3. Pertama, integrasi politik. Kedua, integrasi ekonomi. Dan 3, integrasi sosial budaya. Pentingnya integrasi nasional. Negara-negara baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal ini.
Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada Indonesia. Jadi setelah merdeka kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah penting, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Selain integrasi bangsa, ada disintegrasi bangsa, yaitu memudarnya keterpaduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Landasan dinamika dan tantangan integrasi nasional. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, ada 3 modal integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Pertama, modal integrasi Imperium Majapahit. Modal integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Kedua, modal integrasi kolonial. Modal integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru yang sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. 3. Modal integrasi nasional Indonesia. Modal integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, masa perintis. Kedua, masa penegas. Ketiga, masa percobaan. Keempat, masa pendobrak. Perkembangan integrasi di Indonesia. Howard Origins menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa, yang kemudian kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Tiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Dan kelima, kesepakatan pembangunan ekonomi. Sunyoto Usman menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial. 3. Masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui OU, pemerintahan Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan berbangsa negara NKRI. Kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. 3. Integrasi nilai. Yang menjadi nilai integratif bagi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila. 4. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan sendirinya pemimpin mendekati rakyatnya melalui kegiatan-kegiatan. 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional.